Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Pratiwi dengan NIM 200511015 dengan mata kuliah Kecerdasan Komputasional Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mendemokan program yang telah saya buat, yaitu deteksi stres machine learning. Di sini saya sudah menghubungkan antara Google Colab-nya. Langsung saja, yang pertama di sini saya mengimport modul yaitu Pandas dan NumPy, serta membaca file CSV yaitu stress CSV sendiri yang sudah saya upload di sini. Kemudian kita coba lagi, dikarenakan ini sudah saya coba, jadi kita akan mengulang untuk mengujinya. Nah, data yang ditampilkan merupakan representasi dari data frame yang berisi beberapa kolom dengan informasi terkait suatu subreddit post. Lanjut. Yang kedua yaitu kode data insnull dalam kurung sum. Digunakan untuk memeriksa apakah terdapat nilai kosong dalam setiap kolom dari data frame data. Fungsi insnull sendiri menghasilkan data frame dengan nilai boolean, di mana nilai true menunjukkan keberadaan nilai null dalam kolom yang bersesuaian. Kemudian fungsi sum kemudian digunakan untuk menjumlahkan nilai true dalam setiap kolom yang akan memberikan jumlah nilai null dalam setiap kolom. Mari kita coba. Nah, sudah muncul. Lanjut. Karena data set berupa teks yang berisi kalimat yang berisi stres atau tidak, maka saya mengimport library NLTK dan mengimport library RE. Ini berfungsi untuk mengimport pustaka LTD model yang diperlukan untuk pemrosesan teks dan manipulasi ekspresi reguler dalam analis. Nah, setelah itu selanjutnya saya mendownload stopword dari NLTK-nya sendiri. Setelah itu STML. Selanjutnya library from NLTK corpus import stopword dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu saya membuat fungsi clean untuk membersihkan data seperti depth clean, bertujuan untuk membersihkan teks dalam kolom teks dari data frame data. Untuk strtx lower sendiri mengubah teks menjadi lowercase. Selanjutnya untuk yang kedua resub dengan garis miring. Ini menghapus segala sesuatu di dalam kurung siku seperti tautan atau URL menggunakan fungsi tersebut. Dan fungsi yang ketiga untuk menghapus tautan URL yang dimulai dengan HTTPS, HTTP, dan www. Selanjutnya fungsi yang keempat untuk menghapus tag HTML. Yang selanjutnya menghapus tanda baca menggunakan resub %s. Selanjutnya menghapus karakter. Selanjutnya menghapus kata-kata yang mengandung angka. Yang ini ya teman-teman. Selanjutnya memisahkan teks menjadi kata-kata menggunakan text split. Yang ini. Selanjutnya menggabungkan kata-kata untuk join teks sendiri. Mari kita coba. Nah, setelah itu mulai dengan figur. Modul Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan plot. Sementara modul yang ini, WordCold, digunakan untuk membuat awan kata dari teks yang diberikan.
Sedangkan modul stopwords digunakan untuk mengakses kumpulan stopwords yang dapat digunakan dalam pemrosesan teks. Dan yang terakhir, image color generation digunakan untuk menghasilkan skema warna berdasarkan gambar yang diberikan. Dengan menggunakan modul-modul tersebut, dapat membuat word cloud dan melakukan visualisasi lainnya terkait teks yang telah saya proses sebelumnya. Setelah itu, ini import word cloud sendiri digunakan untuk membuat word cloud dari teks yang telah saya proses sebelumnya. Ini di sini ada variabel teks diinisialisasi dengan menggabungkan sebuah teks dari kolom teks dalam data frame yang menggunakan titik join dalam kurung i for i in data titik teks. Ini akan menghasilkan, yang ini ya teman-teman, ini akan menghasilkan satu string yang berisi seluruh teks yang akan digunakan dalam word cloud. Terus yang selanjutnya, variabel stopwords diinisialisasi dengan set stopwords yang telah diimpor sebelumnya. Set ini berisi stopwords yang akan diabaikan dalam pembuatan word cloud. Selanjutnya, objek word cloud, yang ini word cloud, diinisialisasi dengan menggunakan kelas word cloud. Dalam inisialisasi ini, saya menyediakan argumen stopword, yang ini stopword, sama dengan stopword untuk mengatur stopword yang akan digunakan. Dan background color-nya berwarna putih, white, untuk mengatur warna latar belakang. Dan mengatur ukuran gambar dengan PLT figure fig size 15,10 yang ini PLT figure, serta menggambar word cloud menggunakan PLT insaw. Di sini yaitu word cloud, interpolation sama dengan bilinear. Ini akan menampilkan word cloud yang telah dibuat dengan menggunakan interpolasi bilinear untuk memberikan tampilan yang lebih halus. Nah, setelah itu VLT axis dalam kurung off sendiri untuk menghilangkan sumbu X dan Y dari plot menggunakan PLT ini, agar sumbu tidak ditampilkan. Menampilkan word cloud dengan PLT show dengan menjalankan kode tersebut, kita akan melihat word cloud yang dibuat berdasarkan teks yang telah saya proses sebelumnya. Word cloud ini akan memberikan visualisasi dari kata-kata yang paling sering muncul dalam teks tersebut. Mari kita coba. Ini yang sudah kita run dan kita coba run kembali. Nah, ini ya teman-teman, kata-katanya ada seperti people, go, dating, talk, atau banyak lagi. I am one, feel, help, even, talk, friends, make. Selanjutnya, membuat label. Setelah melakukan visualisasi dengan word cloud sendiri, kita melanjutkan untuk membuat label pada data frame data. Dalam kode yang ini, saya menggunakan metode map pada kolom label. Dari data frame data, saya membuat pemetaan nilai 0 ke bukan stres, ini nilai 0 ke bukan stres, dan nilai 1 ke stres. Ini dilakukan dengan menemukan argumen 0 bukan stres, 1 stres pada metode map. Hasilnya, nilai dalam kolom label akan diubah menjadi label yang sesuai dengan kategorinya sendiri. Lanjut, saya menggunakan data txt atau ini, koma label. Saya memilih hanya kolom teks dan label dari data frame data dan menyimpannya kembali ke data frame data. Ini akan menghasilkan data frame yang hanya berisi kolom teks dan label. Menampilkan 5 baris teratas dari data frame yang telah diubah menggunakan print data head. Dengan menjalankan kode tersebut, saya akan melihat data frame yang sudah diubah dengan penambahan kolom label yang memiliki label bukan stres atau stres. Kita coba. Nah, ini 5 label tersebut. Dimulai dari angka 0, dan sini ada stres dan bukan stres. Selanjutnya, kita split data. Modul convectorizer sendiri digunakan untuk mengubah teks menjadi vektor numerik.
yang dapat digunakan sebagai fitur dalam model pembelajaran mesin. Ini akan membantu dalam mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh model. Selanjutnya, model train test split digunakan untuk membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Mari kita coba. Nah, selanjutnya, langkah-langkah ini untuk mempersiapkan data untuk pelatihan dan pengujian model. XNP-Array, data kutip teks, mengambil kolom teks dari data frame data dan mengonversinya menjadi array NumPy menggunakan NP-Array. Makanya saya menggunakan NP-Array. Hasilnya akan disimpan dalam variabel X. Sedangkan YNP-Array, saya mengambil kolom label dari data frame data dan mengonversinya menjadi array NumPy juga. Hasilnya disimpan dalam variabel Y. Kalau yang teks ini di variabel X dan yang label ini disimpan di variabel Y. Untuk CV sendiri yaitu convectorizer, saya menginisialisasi objek convectorizer maksudnya dan menyimpannya dalam variabel CV. Objek ini akan digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi vektor numerik. Dan X sendiri, yaitu CV feed transport, saya menggunakan metode feed transport dalam kurung pada objek CV untuk mengubahnya array X, kolom teks menjadi representasi vektor numerik menggunakan convectorizer. Hasilnya disimpan dalam variabel X. Nah, selanjutnya saya menggunakan xtrain, xtext, ytrain, dan ytest, yaitu menggunakan train test split untuk membagi data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Dan selanjutnya, mari kita coba. Selesai. Setelah itu, karena ini merupakan problem binary classification, maka menggunakan NIPY bias. Untuk membuat klasifikasi NIPY bias dengan asumsi variabel fitur yang mengikuti distribusi Bernoulli. Nah, selanjutnya, setelah itu mari kita ujikan model performanya sendiri. Kita akan menginputkan sometimes I feel like I need some help. Nah, ketika di enter terdeteksi stres dikarenakan sometimes I feel like I need some help itu yaitu kita sudah terdeteksi stres. Mari kita coba lagi. Jika kita memasukkan kata, ini memakai bahasa Inggris ya, karena di file CSP-nya sendiri itu semua bahasa Inggris. People need to take care of their nature. Nah, people need to take care of the nature bukan stress. Jadi, apa yang kalian inputkan, perkataan dengan bahasa Inggris, itu akan terdeteksi stres atau bukannya. Sekian dari saya menemukan program ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.